Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lail Nur Fadilah, NIM 9312091119 dari kelas Legal Audit Syariah B kelompok 11. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 3 dengan tema mekanisme dan proses pelaksanaan legal audit syariah. Yang pertama yakni tahap persiapan audit. Perencanaan audit adalah tahap awal yang harus dilewati oleh seorang auditor sebelum melakukan kegiatan audit. Kegiatan yang harus dilakukan sebelumnya adalah yang pertama yakni memahami bisnis dan industri klien, kemudian memahami prosedur analitik, kemudian memahami pertimbangan tingkat awal materialisasi, yang kemudian memperhatikan atau mempertimbangkan adanya risiko, yang kemudian adalah memahami pengendalian internal dari kliennya. Kemudian penyusunan program audit. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi atau klien keuangan Islam ini tidak melanggar syariah, atau pengujian kepatuhan syariah menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan dari adanya audit syariah ini adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Penyusunan program audit syariah secara umum yakni adalah yang pertama penyusunan program audit, kemudian penyusunan analitis, kemudian menginspeksi, mengkonfirmasi, permintaan keterangan, menghitung, penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, dan pengamatan dan pelaksanaan ulang. Kemudian pelaksanaan penugasan audit yakni adalah tujuannya sebagai mendapatkan bukti yang cukup kompeten dan relevan sehingga dapat menilai apakah kinerja audit yang diaudit sesuai dengan kriteria atau tidak. Kemudian menyimpulkan apakah tujuan-tujuan audit tercapai atau tidak. Kemudian mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki kinerja auditan yang diaudit. Kemudian mendukung kesimpulan, temuan, dan rekomendasi dari audit. Pelaporan hasil audit. Hasil audit merupakan akhir dari kesemuanya dalam proses audit. Dalam laporan audit ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yakni laporan audit wajar tanpa syarat, kemudian laporan audit wajar tanpa pengecualian, yang kemudian laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang terakhir yakni adalah laporan audit tidak wajar atau menolak pendapat. Yang dimaksud dengan laporan audit wajar tanpa syarat adalah laporan yang diserahkan pada akuntan publik apabila auditor sudah menjalankan pemeriksaan yang selaras terhadap standar auditing yang mana telah ditentukan oleh IAI. Yang kemudian laporan audit wajar tanpa pengecualian adalah dibagi menjadi beberapa bagian, yakni judul laporan standar auditing, kemudian alamat pelaporan audit, kemudian paragraf pendahuluan, kemudian paragraf ruang lingkup, dan yang selanjutnya yakni paragraf pendapat, kemudian nama kantor akuntan publik atau KAP, kemudian tanggal laporan audit. Lalu yang dimaksud dengan laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan yakni adalah sebuah auditan yang rinci yang sudah dilakukan dan memiliki hasil yang cukup puas serta laporan keuangan sudah disuguhkan secara wajar.
Namun, auditor percaya jika perlu serta wajib menyediakan informasi tambahan. Kemudian laporan audit tidak wajar atau untuk menolak. Ini adalah seorang auditor menarik kesimpulannya bahwasanya laporan keuangan bukan diberikan dengan wajar. Auditor tidak bisa memberikan pendapatnya terkait apakah laporan keuangan itu sudah diserahkan dengan wajar. Opini disclaimer bisa dikarenakan dua hal, yakni ketidakindependenannya auditor serta dibatasinya jangkauan audit. Sekian review dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.